Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Dua Sisi. Komentarnya apa yang disampaikan oleh Bang Haris Azhar tadi, bahwa saya mengutip kalimat yang disampaikan Bang Haris. Tampaknya kalau untuk orang yang mengkritiki pemerintah, ini hukumnya tajam sekali. Tetapi untuk orang yang tidak mengkritiki pemerintah atau yang berada di posisi yang pro setiap kebijakan pemerintah, apapun yang diambil, baik itu pemerintah ataupun institusinya, tampaknya apapun itu aman-aman saja, Bang. Ya, pertama dulu saya ingin mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Bintang Emon ini adalah sesuatu yang harus kita berikan apresiasi. Itu penting. Kenapa? Emon mewakili representasi kaum muda. Emon mewakili representasi kaum milenial. Dia punya masa depan Indonesia yang lebih bagus kalau anak-anak muda yang idealis seperti Bintang Emon. Karena itu di beberapa kesempatan saya selalu bilang, ya, Presiden Joko Widodo dan pemerintahan ini terbuka terhadap kritik atas kebijakan dan berbagai macam program yang dijalankan oleh pemerintah. Karena kritik itu mengandung dua makna. Makna yang pertama adalah memberikan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Makna yang kedua itu adalah juga memberikan pembelajaran dan pencerahan bagi publik. Kalau dalam hal ini terkait dengan Bintang Emon, kemudian pada tuntutan jaksa penuntut umum atas dua pelaku yang menyiram Novel Baswedan, ya saya mau bilang bahwa penegakan hukum tentu saja dalam prosesnya belum selesai, karena namanya juga baru dituntut. Kita bicara ya kan? Fokus ke Emon dulu, nanti tuntutan hukumnya nanti. Karena itu saya mau bilang bahwa Emon berprestasi sebagai anak muda. Tapi Bintang Emon mendapatkan sejumlah serangan-serangan loh, Bang, sampai dituduh menggunakan narkoba begitu, kemudian juga mendapatkan teror di email pribadi, di email kakaknya, di email yang untuk manajemennya juga, Bang. Ya, makanya kalau di ruang publik, baik di media sosial maupun media mainstream, kita harus siap. Kurang apa seperti seorang Ali Mukhtar yang segala macam bentuk jenis binatang melekat pada diri saya. Saya harus siap dengan ketika berada di ruang publik. Kalau kita siap untuk bisa melakukan pembelaan, kita siap untuk bisa mengkritik, maka kita harus siap untuk bisa juga dikritik. Dan itu bukan hal yang baru bagi proses demokrasi di tanah air. Tapi untuk ini bukan kritik loh, Bang, buzzer-buzzer yang akunnya itu anonim nih. Saya mencatat apa yang disampaikan Emon begitu ya. Ini agak ada akun Twitter atas nama Lintang Hanita dengan 2 followers, kemudian Tiara 616 dengan 9 followers, Liar Angsa dengan tidak ada follower sama sekali. Artinya kan ada dugaan bahwa ini bukan manusia yang sebenarnya, karena mungkin juga akunnya cuma punya sedikit followers, kemudian juga mungkin saja akunnya baru. Artinya memang niat untuk menyerang Emon, Bang. Iya, itu yang saya bilang bahwa dalam bentuk apapun harus siap mengkritik dan siap untuk dikritik, karena tidak semua juga ada orang yang pantas dikritik nggak dari apa yang disampaikan oleh Emon ini? Kata Abang kan harus siap dikritik dan siap mengkritik dan siap dikritik. Ada yang harus dikritik nggak, Bang? Kalau Emon, saya pada prinsipnya saya memberikan apresiasi yang luar biasa. Baik. Artinya dalam beberapa diksi yang dipakai itu kan terkait dengan penuntutan jaksa penuntut umum, ya kan? Artinya publik harus diberikan pencerahan bahwa apa yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum itu bukan selesai dari sebuah persidangan, prosesnya masih ada. Jangan lupa, hakim tidak memiliki ketergantungan kepada jaksa penuntut umum dalam menjatuhkan hukuman. Bisa tambah, bisa kurang. Pencerahan ini yang menurut saya bagi seorang kritikus penting juga menyampaikan kepada publik, sehingga publik memberikan value dan penilaian tersendiri terhadap upaya penegakan hukum. Jadi akan aman-aman aja kalau misalnya di situ Bintang Emon menyebutkan ini masih dalam proses. Itu begitu. Itu dia saya maksud. Coba kita tanyakan ke Bang Haris. Bang Haris, diapresiasi tapi di sini mungkin dikritik karena Emon nggak nyampein ke masyarakat, nggak nyampein kepada followernya bahwa ini masih dalam proses, belum final. Silakan Bang Haris. Ya, itu nggak ada masalah sama Bintang Emon. Kalau dia nggak sampai videonya dia, pendapatnya dia itu tidak ada yang salah mengatakan bahwa ini sudah putusan. Kritiknya itu memang ditujukan kepada jaksa. Itu, dan dia menyampaikan soal fakta bahwa ada penyiraman air keras kepada kakaknya Novel, akibat buta gitu ya, di pagi hari. Dia nggak pernah bicara soal bahwa ini sudah putusan akhir. Nggak ada dia ngomong seperti itu. Dan menurut saya, kalaupun dia salah, apakah dia boleh diserang? Dan ketika dia diserang, kenapa nggak dibela? Apa oleh
Beda kalau di tempat lain yang ngeritik yang menyerang gitu, saya kasih contoh ekstrim misalnya Veronica Koeman gitu ya, itu sudah ditetapkan sebagai DPO gitu. Nah tapi giliran ada orang nyerang si Emon yang mengeritik, jadi ketika kayak Emon, ada orang yang ngerjain Emon atau orang yang ngerjain Veronica Koeman atau ngerjain siapapun yang mengeritik negara gitu ya, mengeritik pemerintah dengan kebijakannya, itu dibiarkan gitu. Dulu pernah ada buzzernya pemerintah juga mendisplay data pribadinya orang, nggak diapa-apain sih. Gitu. Oke, silakan Bang Ngabalin. Ada sejumlah kasus-kasus yang disampaikan menunjukkan adanya ketimpangan nih. Ya, yang pasti saya tidak menggunakan diksi salah ya kepada Emon. Oke. Tidak. Oke. Tapi bahwa Emon melakukan perbandingan terhadap menjatuhkan hukuman terhadap beberapa contoh-contoh kasus yang lain yang itu, makanya saya bilang tadi bahwa jaksa menuntut itu belum final sebuah persidangan. Proses ini sedang berlangsung. Kemarin saya sebagai narasumber bersama-sama dengan Bung Novel Baswedan, bersama Ode Sarif, bersama dengan Bivitri juga. Saya juga mengemukakan itu. Karena orang pertama yang mengatakan bahwa terhadap keprihatinan terhadap apa yang terjadi pada novel itu, saya orang pertama yang mengeluarkan itu pernyataan. Oke. Dan itu masih ada jejak digitalnya. Karena itu saya bilang bahwa ya, dalam rangka menentukan kebenaran dan mencari keadilan hukum atas tuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum, saya, Haris, dan kita semua hari malam ini juga dengan TV One, kita punya tanggung jawab moral untuk memberikan pencerahan kepada publik bahwa tuntutan jaksa itu bukan final. Maka diksi yang kita pakai itu memberikan pencerahan kepada rakyat dari semua kritik yang disampaikan tentang penegakan hukum adalah upaya yang harus dilakukan. Dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh kita semua untuk mendorong supaya penegakan hukum itu bisa berjalan dengan adil dan transparan. Masalahnya cuma di diksi, walaupun Abang bilang tadi nggak salah, tapi masalahnya cuma di diksi. Iya, karena saya tidak pernah menggunakan kata salah kepada Emon. Yang saya bilang itu adalah ketika melakukan perbandingan terhadap orang yang telah dijatuhkan hukuman, dia berstatus final dan mengikat. Itu aja. Oke. Silakan Bang Haris Azhar. Ya nggak mau nyalain Emon, tapi seolah-olah Emon salah karena nggak menjelaskan. Bukan tugasnya Emon juga menjelaskan bedanya tuntutan sama putusan. Itu salahnya negara karena nggak pernah nyelesain kasus novel sejak awal. Gitu. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan kembali diskusi kita ya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Simak pemirsa, kami kembali sesaat lagi.